Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bukti karya PKG PJOK tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. SDN berdua mana suaranya? Oke, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Sebelum mulai aktivitas, mari kita berdoa dulu supaya diberi keselamatan, kemudahan dan kesehatan. Ya, berdoa dengan mengucapkan bismillah. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ya, sebelum mulai aktivitas pada hari ini izinkan saya berpantun dulu. Ya. Pergi ke Alfamart, bayarnya di kasir. Oke, Beli roti, beli cimoli. Terima kasih banyak buat yang hadir. Ceria dan semangat lagi. Ya, terima kasih. Ya, sebelum menuju ke materi berikutnya, ya, di sini saya punya permainan sedikit buat teman-teman. Ya, di sini permainannya, ya, ada kata panjang dan ada kata pendek. Ya, clue-nya kebalikannya. Jadi kalau saya berkata panjang, ya pelaksanaannya apa? Pendek. Kita coba dulu. Ya, langsung dipraktekkan tangan di depan. Tangan di depan. Tangan seperti ini. Oke, tangan seperti ini. Oke. Panjang. Pendek. Pendek. Oke, bisa? Oke, kita mulai. Siap, kita tes dulu pelaksanaannya. Panjang. Pendek. Panjang. Ya, ingat punya kebalikannya. Oke, kita mulai ya. Jadi kita ke tingkat level yang paling bawah dulu, ya. Kita mulai panjang. Pendek. Itu harus diseimbangkan antara gerakan ya sama ucapannya. Kalau saya bilang panjang, ya panjang tangannya panjang. Jangan sampai saya bilang panjang tangannya masih di sini, panjang pendek di sini. Terus kemana ini? Ya, oke. Perhatikan kita mulai. Panjang. Pendek. Oke, kita ke level ke atasnya sedikit. Jadi durasinya, ya eksistensinya agak dinaikkan sedikit. Oke, fokus. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya, di dalam public speaking biasanya ada beberapa itu mengucapkan kata-katanya ada yang kepleset. Ya, ada yang kepleset, jadi nggak pas. Ya, di sini, ya, saya meminta sukarelawan 2 orang saja. Silakan, Bapak Miftahul Rahman dengan Bu Nurul, silakan masuk ke depan. Kasih obat dulu. Silakan. Ya, silakan. Oke. Ya. Di sini saya punya contoh di mana itu terkadang orang mengucapkan dan sengaja itu kepleset. Ya. Jadi clue-nya di sini nanti, ya, teman-teman yang ada di depan silakan berhitung ya 1 biru sampai dengan 10 biru. Ya, 1 biru sampai dengan 10 biru. Oke. Bisa kita dulu mic-nya di. Iya bisa. Oke, dimulai dari Bapak Miftahul Rahman dulu, silakan. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oke, kasih aplaus. Oke, sekarang Ibu Nurul Maria, silakan dimulai. 1 biru,
lupas, 5 lupas, 6 lupas, 7 lupas, 8 lupas, 9 lupas, 10 lupas. Satu lupas, dua lupas, tiga lupas, empat lupas. Coba diulang lagi. Iya. Saya titip Pak di sini Pak. Coba diulang lagi, silakan. Saya baru ini Pak, syuting saya baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lupas, dua lupas, tiga lupas, empat lupas, enam lupas. 5 Maaf. Dicoba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada rasa dedek gitu ya. Nanti Pak saya Pak di sini. Satu lupas, dua lupas, tiga lupas, empat lupas, enam lupas. Kaki saya sedang berdiri ini. Dicoba dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lupas, dua lupas, tiga lupas, empat lupas, lima lupas, enam lupas, tujuh lupas, 8 lupas, 9 lupas, 10 lupas. Oke, kasih Pak. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Ya, sebelum meninjau ke materi, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar kata penghijauan dan sebagainya. Ya, jadi kata penghijauan di sini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Sebentar sambil menunggu, ya di sini ada satu lagi, yaitu tentang tepuk tapi tentang mengenai penghijauan atau tentang tumbuhan di sekitar. Jadi dalam tumbuhan itu pertama itu ada akar, yang kedua itu ada batang, ya. Ya, saya ulangi, dalam tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, ya. Ini bisa dibilang tanaman saja ya. Tepuk tanaman, akar, batang, buah, daun, hus. Tuh, ya, kita mulai. Tepuk tanaman, akar, batang, daun, hus. Oke, terima kasih. Ya, jadi di sini kita akan melaksanakan ya tentang program hijau. Ya, apa sih program hijau itu? Jadi di sini mempunyai arti sendiri-sendiri. Sedangkan hanya sendiri itu adalah hemat, I-nya adalah inovatif, J-nya adalah jaga, U-nya adalah untuk udara yang bersih. Ya, tujuannya apa? Supaya di sekolah ini pelaksanaan kegiatan apapun itu biar terasa nyaman, asri, tentram, dan anak-anak itu betah. Apalagi biasanya di kelas terdapat sudut baca. Ya, dari sini ada yang tanyakan? Cukup? Oke. Untuk yang kedua, sebelum melaksanakan kegiatan ya materi hari ini, jadi kita adakan kesepakatan dulu. Yang pertama, jadi kesepakatan selama kegiatan berlangsung. Ya. Yang pertama, kehadiran tepat waktu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Guru, guru sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah sudah hadir semua ya dan bisa mengikuti kegiatan. Yang kedua,
interaksi dan tanya jawab. Ya, jadi di sini dimaksudkan agar supaya Bapak Ibu guru ya bisa pada saat materi bisa berinteraksi atau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Yang ketiga, fokus dan partisi aktif. Jadi tidak melakukan aktivitas apapun ya. Jadi selama proses kegiatan bisa fokus konsentrasi melihat ke materi di depan. Yang keempat terakhir, diskusi yang saling menghormati. Ini dimaksudkan meskipun kita mempunyai gagasan apapun yang kita itu nanti berbeda, kita tetap saling menghormati. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Berikutnya tentang latar belakang pada presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu konteks masalah yang terjadi di sekolah ini yang saya lihat. Yang pertama itu adalah polusi udara meningkat akibat minimnya penghijauan dan pengelolaan sampah. Jadi di sini, ya, kalau saya lihat banyak sekali anak-anak yang kurang memperhatikan tentang tanaman, terus sampah. Jadi harus makan itu sampahnya dibuang kemana? Itu jarang atau sebagian yang belum melaksanakan. Ya. Yang kedua, kebiasaan ramah lingkungan siswa belum optimal seperti itu tadi. Jadi membuang sampah, cara merawat tanaman atau membuang sampah di tempatnya itu masih belum terlaksana. Yang kedua, analisis situasi di SDN yang kedua. Area kosong di sekolah berpotensi untuk penghijauan. Yang kedua, komunitas sekolah memiliki semangat gotong royong untuk menjaga lingkungan. Ya, jadi dalam satu sekolah ini kita melihat ada tanah kosong dan bisa kita pergunakan agar bisa. Jadi menggunakan aset-aset di sekolah ini bisa digunakan secara maksimal. Ya, untuk peluang halaman sekolah itu dapat diubah menjadi taman kecil yang mendukung ya udara yang bersih. Yang kedua, guru dan siswa dapat berkolaborasi untuk mengintegrasikan ya atau menyatukan atau menggabungkan kegiatan ini ke dalam bentuk pembelajaran. Ya, ini jadi dimaksudkan ya. Jadi setiap kelas Bapak Ibu guru bisa membuat inovatif sendiri atau kreatif sendiri, entah itu nanti membentuk seperti taman-taman kecil, ya itu depan kelasnya bisa ditanami tumbuh-tumbuhan, entah itu berupa bunga, entah itu berupa buah-buahan yang dibentuk bonsai kecil, sehingga tampak kelas itu seperti apa? Hidup. Oke, dari sini ada yang ditanyakan atau mungkin kurang jelas? Cukup? Lanjut. Oke. Iya, silakan. Berikutnya untuk tujuan program, ya. Jadi dari presentasi ini, ya, program hijau memiliki 3 tujuan. Ya, ini kan saya kategorikan ada 3. Yang pertama itu meningkatkan penghijauan di sekolah. Jadi memanfaatkan lahan yang kosong untuk menanam pohon dan menciptakan taman kelas. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Nah, jadi siswa mengedukasi tentang pentingnya tanaman sebagai penyerap karbon. Ya, yang ketiga, meningkatkan kesadaran gaya hidup ramah lingkungan. Jadi di sini dengan maksud mengintegrasikan kebiasaan ramah lingkungan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi entah itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi anak-anak itu diajari tentang mengenal tumbuhan, cara menanam, merawat dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya anak itu aktif, ya, dan tahu fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Contoh, ya, tumbuhan itu adalah sebagai penyerap karbon. Tujuannya hasil oksigen itu yang kita serap setiap hari itu terasa segar. Jadi tidak banyak yang bercampur dengan polusi udara. Ada yang ditanyakan?
taman kecil di kelas, misalnya buat pot yang kecil, buat pot dari bekas, entah itu dari aqua dan sebagainya, itu bisa. Ya, itu bisa biasanya itu sama guru SPDB. Ya. Yang berikutnya yaitu perawatan tanaman secara bergilir. Ya. Jadi siswa di sini ya dijadwalkan 1 hari atau dalam seminggu siswa ini nanti digilir yang bagian merawat tanaman itu siapa. Ya. Berikutnya hasil yang diharapkan di sini ya area sekolah yang dulunya gersang menjadi hijau. Yang kedua, pohon dan tanaman membantu menyerap karbon untuk udara yang bersih. Nah, ini juga salah satu kegiatan siswa agar siswa tahu bagaimana cara menjaga kebersihan, ya baik lingkungan sekolah ataupun udara. Ya, yang kedua, ya tujuan yang kedua tadi mengurangi polusi udara. Jadi di sini dimaksudkan dengan langkah-langkah mengedukasi tentang fungsi tanaman dalam menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Ya, yang kedua, program ya siswa program siswa tanaman ya di mana setiap siswa itu bertanggung jawab atas tanaman. Ya, jadi dalam piket sehari itu siswa bertanggung jawab atas tanamannya. Yang berikutnya mengenai hasil yang diharapkan dari tujuan yang kedua yang mengurangi polusi udara ini adalah lingkungan sekolah memiliki lebih banyak tanaman hijau untuk mendukung udara yang bersih. Berikutnya, siswa memahami peran penting penghijauan untuk mengurangi polusi. Jadi anak-anak itu harus sudah tahu. Jadi tanaman itu kalau pagi atau malam itu mengeluarkan atau menyerap. Ya. Jadi kalau malam itu mengeluarkan karbon dioksida atau oksigen. Ya. Untuk dari sini ada ditanyakan? Cukup? Oke. Nah, jadi ini penjelasan tujuan yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran gaya hidup ramah lingkungan. Ya, di sini ya langkah-langkahnya salah satunya anak-anak membuat buku harian. Jadi setiap siswa itu membuat buku harian kecil. Ya, yang kedua yaitu membuat poster edukasi. Nah, tentang pentingnya penghijauan. Ya, diskusi kelompok tentang kebiasaan ramah lingkungan yang dapat dilakukan entah itu di lingkungan sekolah ataupun rumah. Hasil yang diharapkan di sini pada pelatihan ini, ya, ini membiasakan siswa itu menjaga atau ramah lingkungan siswa menjadi meningkat. Ya, berikutnya siswa menjadi duta di lingkungan komunitas sekolah masing-masing. Ya, jadi dari sini siswa diharapkan berperan penuh untuk menjaga ya tentang penghijauan yang berada di depan kelasnya masing-masing. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Silakan. Nomor 7. Ya. Jadi ini kita akan membahas tentang struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama itu tentang struktur program. Di sini perencanaannya ya. Jadi penyusunan jadwal kegiatan penghijauan dan edukasi lingkungan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan seperti bibit tanaman, ya, peralatan dan pembagian tugas. Jadi di sini Bapak Ibu guru silakan membagi kelompok, ya, membagi kelompok siswanya. Jadi dibagi tugasnya masing-masing, ada yang bagian menanam, ada bagian yang merawat, dan ada bagian yang mengelolanya. Yang kedua, implementasi. Ya. Yang A, penanaman pohon dan perawatan tanaman oleh siswa.
dan pameran. Ya, jadi di sini kita cara memamerkan, cara mempublikasikan atau cara mengenalkan. Ya, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita lakukan publikasi atau kegiatan ini di media sosial sekolah, bisa lewat Facebook, ya, Instagram, IG dan sebagainya. Berikutnya pameran hasil seperti ini atau taman kecil, postur edukasi dan buku harian siswa. Ya, jadi setiap siswa itu silakan Bapak Ibu guru, ya, atau teman-teman bisa melihat programnya yang dilakukan dalam mengelola tanaman itu bagaimana untuk setiap hariannya. Ya, untuk rekan, ya, untuk guru, ya, di sini ada pembagian tugas, ya, kurang lebihnya agar supaya suasana di sekolahan ini terasa nyaman, asri, tentram, dan agar anak-anak itu betah. Jadi di sekolah itu jalan keluar. Intinya maunya di sekolah, jatah itu kegiatan yang dilakukan entah membaca, bermain dan sebagainya itu anak-anak betah. Ya, salah satu pembagiannya adalah ini. Nih, untuk guru PJOK-nya, ini mengedukasi tentang fungsi tanaman. Ya, ini jadi sudah dilakukan dibagi tugas. Ya, jadi guru PJOK mengedukasi tentang fungsi tanaman terhadap lingkungan sekitar. Ya. Untuk guru SBDB, ya, guru kesenian, ya, itu membantu atau membuat poster dengan siswa dengan mengedukasi bertema lingkungan. Berikutnya, ya, untuk guru kelasnya di sini yang melakukan diskusi dampak penghijauan pada masyarakat. Ya. Berikutnya, ya, untuk komunitas yang lain yang di luar Bapak Ibu guru atau teman-teman, yang pertama adalah komunitas lingkungan. Jadi memberikan pelatihan tentang jenis tanaman yang cocok ditanam sesuai dengan tempatnya. Entah itu dalam pelosok atau di depan kelas, itu silakan Bapak Ibu guru pilih dulu jenis tanamannya. Jadi jangan sampai di depan kelas itu dikasih tanaman yang besar, sehingga dampaknya apa? Akarnya masuk ke kelas akan mengakibatkan apa? Ruangan itu nanti akan retak, ya, dan sebagainya. Berikutnya, orang tua di sini mendukung dalam penyediaan tanaman atau alat peralatan sederhana. Jadi di sini yang bekerja tidak Bapak Ibu guru saja. Jadi di sini kita berkolaborasi, yaitu dengan dari pihak orang tua, Bapak Ibu guru dan murid, ya, atau siswa. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Berikutnya, ya, jadi ini ada lini masa pelaksanaan program hijau. Di situ nanti bisa dilihat pada tabel yang sudah saya kasihkan. Silakan Bapak Ibu pelajari. Jadi di sini untuk lini masa ini adalah program. Ya, jadi program ini biasanya dilakukan setiap bulannya, bisa 1 tahun berapa kali. Ya, di situ dischedule-kan. Jadi secara terstruktur, jadi secara tertib. Jadi setiap bulan, 1 bulan sekali atau 1 tahun ada berapa kali, yang penting teratur. Tujuannya apa? Agar anak itu selalu terpantau dan melaksanakan kegiatan yang sudah diberikan Bapak Ibu guru sekalian. Dan untuk tumbuhan dan tanaman bisa tumbuh, bisa terawat. Nah, agar hasilnya tanaman itu tumbuh dengan subur dan bisa dimanfaatkan. Ya, dari sini untuk lini masa ini bisa dipelajari. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Dari sini? Cukup? Oke. Berikutnya untuk penjelasan utama dari lini masa tadi. Nah, ini lini masa ini dilakukan biasanya di
tahap awal. Jadi bulan Januari sampai dengan Februari. Yang dilakukan apa? Yang pertama itu ada fokus pada persiapan, ya, edukasi awal dan penanaman pohon. Ya. Yang kedua yaitu memberi pemahaman dasar kepada siswa tentang tujuan dari program. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan suatu tugas yang kaitannya dengan tema penghijauan tadi, itu diberikan dulu, dikasih penjelasan dulu ke anak. Jadi fungsi dari tanaman ini apa, yang cocok untuk lahan yang ini depan kelas sama lahan yang kosong yang besar, itu tanaman yang ditanam itu jenisnya tanaman bagaimana, itu dikasih penjelasan. Yang kedua, tahap tengah, ya, itu dilakukan pada bulan Maret sama April, ya, sampai April. Ya, yang dilakukan yang pertama itu adalah memulai perawatan rutin tanaman dan menanamkan tanggung jawab kepada siswa. Jadi siswa kalau sudah melakukan kegiatan menanam di kelasnya masing-masing, siswa harus dikasih tanggung jawab penuh untuk merawat tanaman yang dia tanam. Ya. Berikutnya, kegiatan kreatif seperti membuat poster dilakukan dengan untuk meningkatkan kesadaran. Jadi di lingkungan kelas, di depan kelas silakan dibuat poster kecil. Intinya bisa ada yang tulisan jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu dengan maksud tujuan agar kelas tampak bersih dan nyaman. Berikutnya tahap akhir itu dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni. Ya, jadi di sini programnya yang pertama adalah puncak program dengan pameran hasil dan refleksi bersama. Yang kedua, menyiapkan program lanjutan seperti bank sampah sekolah, ya, untuk menjaga keberlanjutan. Jadi di sini di dalam sekolah ini ada namanya, ya, bank sampah sekolah. Jadi itu sampah, jadi yang paling besar atau bisa ditaruh pada halaman belakang sekolah agar udaranya tidak masuk, ya, ke kelas, ya, sehingga tidak mengganggu kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran. Dari sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke. Saya suka kalau lanjut. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas. Jadi apa yang dimiliki oleh sekolah itu? Nah, di sini ada beberapa aset yang dimiliki sekolah, ya, tanpa kita sadari. Yang pertama itu adalah aset fisik. Aset fisik itu apa saja? Ya, yang pertama itu adalah halaman sekolah, ya, dan lahan kosong. Jadi di dalam sekolah ini ada, ya, aset fisik. Contohnya halaman sekolah dan lahan yang kosong atau biasanya itu belum digunakan sama sekali. Yang kedua, pot sederhana dan tanaman kecil yang mudah perawatannya. Jadi pot itu tidak harus besar, tidak harus terbuat dari batu, dari plastik pun bisa. Dengan cara gimana? Menggunakan alat-alat bekas, contohnya botol aqua atau botol plastik yang besar itu bisa digunakan, atau media itu kayak sak itu bisa dibuat. Ya, yang berikutnya mengenai aset sosial. Jadi di dalam sekolah itu sebenarnya banyak sekali aset, cuma yang dari kita saja yang belum mengetahui, padahal sudah tahu. Ya, berikutnya untuk aset sosial ini, ya, komunitas lokal mendukung pengadaan bibit. Ya, yang kedua, orang tua siap membantu dan memotivasi siswa. Jadi dimaksudkan komunitas lokal mendukung pengadaan bibit. Mungkin ada dari pihak masyarakat atau dari pihak desa itu yang menyumbang, atau mungkin kita mengajukan proposal, ya, nanti akan ada data dari sana bantuan tumbuhan atau pohon, atau mungkin bisa menghasilkan buah atau bunga, itu bisa dimanfaatkan untuk sekolahnya masing-masing. Ya. Berikutnya, ya, jadi orang tua itu membantu atau memotivasi siswa agar siswa itu juga mengenal namanya, cara menanam dan sebagainya. Anak-anak sekarang jarang mengikuti kegiatan seperti itu, kebanyakan main HP. Jadi mulai sekarang anak-anak itu dimotivasi, ya, untuk melakukan aktivitas yang berpositif. Contohnya ya kegiatan sehari-hari
pelaksanaan program yang ada atau dilaksanakan dari sekolah. Oke, berikutnya untuk aset keuangan. Nah, ini paling biasanya nih, aset keuangan. Jadi aset keuangan ini biasanya diambilkan dari dana operasional sederhana untuk membeli bibit tanaman. Ya, itu bisa dengan cara ya berdiskusi, ya itu dalam satu kelas, mungkin bapak ibu gurunya untuk mengajarkan muridnya mungkin diajak itu gotong royong untuk urunan dan sebagainya untuk membeli tumbuhan agar kelasnya tampak ya rindang, ya nyaman, tampak indah, ya sehingga menarik, sehingga membuat kelas lain itu bisa iri. Jadi mengadakan semacam lomba, ya jadi antar kelas itu kelas yang kelihatan nyaman, indah dan asri itu yang kelas yang mana, itu bisa memotivasi siswa. Ya dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Dari sini ya, dari rencana evaluasi, ya jadi dari rencana evaluasi ini ada beberapa yang berpengaruh atau pengaruhnya. Salah satunya adalah metode evaluasi, ya. Jadi yang pertama itu adalah jumlah pohon yang tumbuh dengan baik. Jadi pada saat siswa menanam, ya itu belum tentu tumbuhan yang ditanam itu bisa hidup semua. Ya. Yang kedua, perubahan perilaku siswa terkait penghijauan dan kebiasaan ramah lingkungan. Jadi yang semulanya anak itu nggak tanggap tentang kebersihan, ya tentang penghijauan, di sini bapak ibu guru dituntut untuk mengajarkan anak supaya termotivasi dan bisa melakukan kegiatan tentang penghijauan ini. Ya, yang ketiga, keterlibatan siswa dan orang tua dalam kegiatan program. Jadi kalau bapak ibu guru di sini mempunyai ide tentang penghijauan dan sebagainya, bagaimana kegiatannya, silakan itu orang tua juga dilibatkan. Agar kenapa? Agar jelas, agar orang tua itu tahu tentang pembiasaan anak yang dilakukan di sekolah. Ya. Yang kedua, indikator keberhasilan. Jadi salah satu indikator keberhasilan yang berpengaruh di sini adalah yang pertama adalah lingkungan sekolah. Jadi mengenai lingkungan sekolah itu lebih hijau dan asri. Ya. Yang kedua, siswa aktif mempraktekkan gaya hidup ramah lingkungan. Ya. Dari sini ada yang mungkin belum jelas? Atau lanjut? Lanjut. Oke. Ya. Berikutnya tentang kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Ya, pada waktu kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini. Yang pertama itu konsistensi perawatan tanaman. Nah, terkadang siswa habis tanam sudah, jadi dibiarkan. Ya, itu kita diharapkan di sini yang melakukan kegiatan ini secara rutin. Ya, agar siswa terus-menerus ya merawat tanaman yang mereka tanam. Berikutnya untuk pendanaan tambahan. Ya, jadi untuk pendanaan tambahan ini untuk pengadaan bibit tambahan atau alat pendukung penghijauan lainnya. Ya, jadi alat-alat untuk menanamnya ini jika kita nggak punya, kita berdiskusi dengan pihak orang tua bagaimana mungkin dari pihak orang tua mempunyai suatu solusi. Ya. Yang ketiga itu memotivasi siswa. Ya. Jadi menjaga semangat siswa itu terus mendukung untuk penghijauan dalam rangka jangka panjang. Ya. Jadi siswa ini mulai dari kecil diajarkan oleh berperilaku, cara menanam, merawat dan sebagainya agar itu terbiasa sampai dia besar. Ya, dari sini ada tanyakan? Cukup? Cukup. Nah, kalau bapak ibu tadi sudah ya mendengarkan, ya sudah mencerna jadi dari presentasi yang sudah saya utarakan tadi, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan dari presentasi yang saya buat tadi, ya mungkin bapak ibu juga masih ingat. Ya, yang pertama, apa tujuan utama dari program hijau ini? Siapa yang masih ingat? Silakan, siapa? Angkat tangan, Reza. Ya, silakan.
siswa menjaga lingkungan dan bertanggung jawab atas tanaman mereka. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu buat ibu dulu. Oke. Ya. Jadi salah satu tujuan dari program hijau tadi, ya, jadi siswa itu diajarkan rasa menjaga lingkungan, bertanggung jawab atas tanaman yang mereka tanam. Ya. Jadi mereka tahu juga manfaat dari tujuan program hijau itu tadi, menjaga sekolah yang menjadi tetap asri, nyaman, dan segar. Untuk soal yang kedua, ya, yaitu bagaimana siswa dilibatkan dalam program ini. Ya, mungkin dari Bapak Ibu guru mempunyai gagasan atau suatu pendapat. Silakan. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Uli Nubas. Jadi tadi di kelas 6. Ya Pak, menurut saya untuk melibatkan siswa dalam program ini salah satunya kita bisa melakukan dengan menanam pohon dan tanaman di area sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melakukan dengan merawat tanaman secara bergilir. Jadi siswa-siswa nanti diberi tugas secara giat untuk menanam tanaman. Yang ketiga, membawa bekal tanpa plastik pada hari bebas sampah setiap Jumat. Jadi nanti siswa itu memunguti sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang keempat, kita bisa menyuruh siswa untuk membuat poster tentang pentingnya penghijauan. Jadi juga bisa memotivasi siswa maupun guru untuk membuat lingkungan bisa menjadi hijau. Ya, terima kasih, kasih aplaus. Nah, ternyata teman-teman di sini ada Bapak Ibu guru sini juga kritis banget ya. Oke, untuk soal yang ketiga, ya, jadi apa saja hasil yang diharapkan dari program hijau ini? Ya, siapa yang bisa menjawab? Bapak Ibu guru mempunyai ide, mungkin siapa? Silakan. Namanya siapa? Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Liliani di Ya. kelas 5. Di sini dari pemaparan Bapak tentang program hijau tadi, yang diharapkan dari program hijau yang pertama yaitu sekolah menjadi lebih hijau dan asri. Yang kedua, siswa lebih paham tentang manfaat lingkungan yang ada di lingkungan sekolah ini dengan adanya tanaman di lingkungan sekolah dan hijaunya lingkungan sekolah ini manfaatnya untuk apa saja. Mereka paham utamanya ketika siang hari tujuan hijau mengeluarkan oksigen yang lebih banyak sehingga lingkungan menjadi lebih sejuk. Mereka akan merasakan manfaatnya secara langsung. Yang ketiga yaitu penurunan penggunaan sampah plastik. Terus yang keempat, dari program ini diharapkan kebiasaan siswa untuk menjaga lingkungan menjadi lebih meningkat. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Putri. Ya, jadi kesimpulan di sini, ya, kalau kita refleksikan dari soal 1 sampai dengan 3 ini, ya, jadi anak itu, ya, dituntut dilatih, ya, mengenal tentang penghijauan, baik cara menanamnya, ya, perawatannya, ya, terus bertanggung jawab rutin menanam perawatannya. Jadi tidak hanya dibiarkan hanya dirawat 1 minggu sekali atau setahun sekali, sebulan sekali. Jadi harus saling, ya, mengingatkan. Ya, oke. Dari soal ini mungkin ada yang ditambahi atau mungkin mempunyai suatu gagasan? Ada? Cukup? Cukup, oke. Ya, jadi ini yang berikutnya itu mengenai struktur program. Jadi dari struktur program hijau itu tadi itu mempunyai beberapa, ya, perencanaan, implementasi, publikasi atau pameran, ya, ataupun, ya, ini pembagian tugas untuk pelaksanaannya di sekolahnya masing-masing. Ya, dari perencanaan tadi mulai dari penyusunan jadwal, kegiatan, penghijauan, identifikasi kebutuhan seperti bibit tanaman, perawatan dan tanaman dan pembagian tugas, ya,
melakukan penanaman sekolah ini dan hasil dari penanaman itu tadi, ya hasilnya itu entah berupa buah, entah produk buah, atau mungkin mempunyai manfaat lain seperti dibuat rempeyek dan sebagainya, atau jus dan sebagainya. Nah, itu dikenalkan ya di lingkungan masyarakat atau sekitar. Ya, jadi dari program hijau ini tadi, ya dari yang pertama sampai dengan akhir, ya mungkin ada beberapa yang kurang jelas menurut Bapak Ibu guru, yang mungkin ada yang ditanyakan, ya mungkin saya juga bisa bantu ya.